大巧不工。时间法则操弄时间流速，的进阶达到了300，看来魔山一行极限为100，但罗峰的眼神如此相得益彰，还残影。空间法则制造虚幻，风雨结束了，罗峰，天之世界，加到了3200。如果是虫族派遣内奸没落虫族不 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swellstar episode ke-156. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Bolan bersama dengan Ronjun dan juga Uka mendapatkan serangan dari Moluo dan juga Wuci bersama pasukannya, membuat Bolan, Uka dan juga Ronjun berada di kondisi yang terpojok. Untungnya di saat itu adanya Lo Feng yang menyelamatkan mereka menggunakan senjata laser E9, tetapi sayangnya senjata laser E9 itu dapat dihancurkan oleh bawahannya Wuci, membuat Lo Feng bersama dengan teman-temannya tidak bisa melanjutkan pertarungan melawan rombongannya Wuci dan juga Moluo karena ranah mereka yang jauh lebih rendah daripada Wuci dan juga rombongannya. Tetapi di saat pelarian tersebut, tiba-tiba saja mereka malah berhadapan dengan Poyu yang muncul secara tiba-tiba dan langsung menghabisi Moluo, yang alasannya adalah untuk membuka mulutnya Moluo karena ternyata Moluo telah mengetahui banyak hal mengenai rahasianya Poyu. Dan di sana juga Poyu ingin menghabisi Lo Feng, tetapi di saat itu adanya Master Truyan yang datang menyelamatkan Lo Feng, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Master Truyan yang memberitahu mengenai kejadian 100 tahun yang lalu mengenai kematian dari Lian Luo, yaitu murid dari Master Truyan sebelum Lo Feng, yang dijelaskan oleh Master Truyan bahwasanya Lian Luo telah tewas dengan kondisi yang misterius, dan juga Master Truyan telah meminta bantuan kepada pihak penyelidik, tetapi dalam penyelidikan tersebut tidak menjelaskan mengenai ruangan ini yang meninggalkan tulisan jejak dari Lian Luo. Dan di sini pun Master Truyan sudah menduga bahwasanya Poyu lah yang telah menyimpan ruangan rahasia ini untuk mencegah Master Truyan mengetahui siapa dalang dari kematian Lian Luo. Tetapi di sana Poyu justru tertawa dengan mengatakan bahwasanya Poyu kira Master Truyan akan menghabisi dirinya seperti saudarinya dulu. Yang di sini pun Poyu menjelaskan bahwasanya pada waktu kejadian dulu Master Truyan ternyata telah mengirimkan saudarinya Poyu yang sekaligus juga merupakan kekasihnya dari Master Truyan untuk menghadapi sebuah perang yang mengakibatkan dalam peperangan tersebut saudarinya Poyu ini meninggal dunia. Dan di sini Poyu menuduh kepada Master Truyan bahwasanya saudarinya telah meninggal karena pengarahan dari Master Truyan yang telah mengirimkan saudari sekaligus kekasihnya dalam medan perang. Lo Feng juga bertanya kepada Babata apakah perkataan yang baru saja disampaikan oleh Poyu merupakan fakta. Babata mencari berita dan ternyata benar bahwasanya dalam peperangan dulu diketahui adanya seorang master abadi wanita yang merupakan pemimpin pasukan itu telah dianggap tewas karena mendapatkan serangan musuh. 11年前，巴巴塔，这是破鱼猴信口。或人族的获胜争取了宝贵时间，爆发过一次战争，据说。 Dan wanita itu kuat diduga merupakan saudarinya Poyu, yang di sana pun Poyu semakin menuduh Master Truyan bahwasanya orang yang telah menewaskan saudarinya adalah pihak perusahaan Virtual Corporation sekaligus Master Truyan yang telah mengirimkan saudarinya ke dalam medan perang. Poyu yang sudah memendam hal ini sejak lama marah kepada Master Truyan dan hendak untuk menyerang Master Truyan menggunakan kekuatan esnya. Master Truyan dengan segera memindahkan Poyu pergi menjauh dari lokasi ini karena adanya Lo Feng dan juga lainnya yang malah ditakutkan akan terjadi korban jiwa. Master Truyan memindahkan Poyu menggunakan kekuatan dimensinya.老师的空间领域与破鱼猴的尸体，未免太过牵强。
若是竟未报复， Yang di sini Lo Feng pun telah menyadari bahwasanya Master Truyan telah menyelamatkan mereka menggunakan kekuatannya, dan lalu pun tampak Master Truyan dan juga Poyu yang telah berpindah di sebuah planet. Di sana Master Truyan telah mengetahui bahwasanya Poyu ini merupakan orang yang telah menghabisi banyak para jenius yang berada di Virtual Corporation mereka, yang bagi Master Truyan sendiri alasan ini cukup berlebihan jika Poyu memiliki dendam kepada dirinya sampai menghabisi para jenius dari Virtual Corporation mereka. Dan Master Truyan pun menduga bahwasanya Poyu ini kemungkinan besar telah berhubungan dengan para monster Zerg, alias Master Truyan menduga bahwasanya Poyu merupakan pengkhianat mereka. Singkat cerita, rombongannya Lo Feng berpindah ke tempat Master Truyan untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Master Truyan menjawab kalau mereka semua diminta untuk segera mengevakuasi pergi meninggalkan Gunung Ajaib dan kembali ke tempat dari markas mereka, sedangkan untuk Master Truyan ia akan menyelesaikan masalah dengan Poyu bersama dengan Master 9 Pedang. Lo Feng bersama dengan teman-temannya menuruti perkataan Master Truyan dan dengan segera mereka pergi dari sana. Dan di sini pun Master Truyan berbicara kepada Poyu, yang dimana saudarinya Poyu dalam pertempuran besar dulunya itu karena ia melakukan pengorbanan hidupnya sendiri yang memang dilakukan oleh saudarinya Poyu karena untuk melindungi mereka semua. Dan jika di sini Poyu berniat mengacau untuk menghabisi para jenius yang berasal dari Virtual Corporation mereka, maka sama saja Poyu telah mengecewakan saudarinya sendiri. Tetapi Poyu tetap menuduh kepada Master Truyan bahwasanya Master Truyan merupakan dalang dari kematian saudarinya. Master Truyan pun kembali menjawab bahwasanya apa yang dilakukan oleh Poyu sekarang merupakan jalannya berbeda dari saudarinya Poyu, karena saudarinya Poyu telah memberikan kedamaian kepada mereka dengan bayaran nyawanya sendiri. Tetapi di sini Poyu malah sama saja menghancurkan apa yang telah dikorbankan oleh saudarinya Poyu. Setelah Poyu tenang, Master Truyan pun menjelaskan kepada Poyu bahwasanya kematian dari saudarinya Poyu adalah sebuah pengorbanan dari seorang pahlawan, karena ternyata saudarinya Poyu ia kehilangan nyawanya untuk berhadapan langsung dengan pemimpin monster musuh dari pihak mereka. Karena itu merupakan satu-satunya jalan untuk bisa menghabisi pemimpin musuh mereka. Dan di sana juga Master Truyan menyerahkan cincin penyimpanan yang ditemukan oleh Master Truyan waktu menjelajahi medan pertempuran yang telah usai, yang di sana Master Poyu menemukan cincin dari saudarinya Poyu, dan cincin itu pun diserahkan kembali kepada Poyu, yang di sana Poyu juga bisa mendengar pesan terakhir dari saudarinya yang mengatakan kalau memang saudarinya Poyu memutuskan untuk menggunakan cara terakhir menghadapi pemimpin besar dari musuh mereka, yaitu dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Poyu yang mendengar rekaman suara dari saudarinya pun seketika terharu menangis. Untuk Lo Feng, ia telah kembali ke dalam pesawat penjemputan untuk kembali ke markas mereka, yang di sini Lo Feng ternyata telah mendapatkan 2 juta poin karena telah menyelesaikan misi mereka di Pegunungan Magis. Dan di sini juga Lo Feng mencoba untuk memikirkan ingatan Mo Luo yang sebelumnya telah dilihat oleh Lo Feng, yang ternyata dalam ingatan itu Lo Feng bisa melihat adanya simbol dari monster Zerg di tangannya Mo Luo. Yang di sini pun Lo Feng bisa memahami alasan dari Poyu menghabisi Mo Luo karena kemungkinan besar Mo Luo ini yang memiliki rahasia mengenai monster Zerg, yang artinya kemungkinan besar Poyu juga memiliki hubungan dengan monster Zerg alias pihak musuh mereka. Dan di sini pun Lo Feng telah mengetahui penyebaran dari monster Zerg yang pertama berasal dari wilayah Laut Darah, yaitu pada The Movie sebelumnya, dan kini merupakan Gunung Manggis, dan kemungkinan besar wilayah selanjutnya adalah wilayah kekosongan primal. 一切便说得通了，是前无宇宙国。公司也无法即刻做出行动。 Tetapi di sini Babata menjawab bahwasanya jika mereka telah mengetahui lokasi selanjutnya dari invasi monster Zerg ini, kemungkinan besar mereka juga tidak bisa meminta bantuan kepada pihak dari Virtual Corporation karena mereka sendiri masih belum memiliki bukti-bukti untuk mendukung argumen mereka. Dan jika mereka telah mengumpulkan bukti dan mempunyai bukti, mereka malah kemungkinan besar akan terlambat untuk mengantisipasi hal tersebut. Tetapi di sini Babata memiliki satu cara, yaitu dengan Lo Feng mencoba untuk
untuk menjadi perwakilan pengawas kota, yang hal itu akan memberikan beberapa kewenangan bagi Lo Feng untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk Lo Feng bisa mendapatkan kewenangan dalam pengawasan kota tersebut, maka Lo Feng bisa dengan cara melanjutkan pertarungan Lo Feng melawan Bolan pada kompetisi wilayah udara asli. Kemudian pun kita berpindah ke tempat para master sekarang, yang di sini Master Truyan telah memberitahu kepada Master 9 Pedang bahwasanya Mo Luo merupakan pengkhianat dari tim mereka, karena Mo Luo yang telah menaruh simbol Monster Zerg pertama berada di benua Sue Luo ataupun benua Sungai Darah pada bagian The Movie, dan juga pada bagian Gunung Magis, yaitu dalam menyelamatkan Bolan sebelumnya, yang ternyata Mo Luo telah menaruh invasi dari Monster Zerg di antara dua wilayah tersebut. Tetapi sayangnya di sini mereka masih belum mempunyai bukti bahwasanya Po Yu merupakan pengkhianat juga dari Monster Zerg, karena mereka yang memang tidak memiliki bukti tersebut. Dan untuk Mo Luo sendiri telah dihabisi oleh Po Yu, yang kemungkinan besar untuk menutup mulutnya Mo Luo agar tidak membongkar rahasia mereka. Dan karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat mengenai Po Yu yang mendukung Monster Zerg, jadinya di sini pun mereka tidak bisa menghakimi Po Yu. Tetapi untuk persiapan mereka dalam menghadapi musuh mereka, yaitu pihak Monster, di sini mereka lebih baik mempersiapkan pasukan baru yang lebih layak, yaitu dengan menunjuk para junior baru, yaitu para anggota yang mengikuti kompetisi wilayah udara Taiju, alias pertarungan dari para rombongannya Lo Feng. Kembali kepada Lo Feng dan juga Babata, di sini Babata memberitahu kepada Lo Feng untuk Lo Feng mendapatkan kewenangan pengawasan sebelumnya. Di sini Lo Feng harus bisa memenangkan kompetisi wilayah udara Taiju, dan juga pada pertarungan ini ternyata mereka, yaitu pihak dari Virtual Corporation, akan mengambil 5 pertarung besar untuk memasuki wilayah udara asli, dan Lo Feng diminta untuk mendapatkan 5 posisi besar tersebut. Lo Feng memahami hal tersebut, lalu Lo Feng datang menemui Bolan untuk menyemangati satu sama lain dalam pertarungan mereka berdua. Yang sebenarnya di sini kompetisi wilayah udara Taiju adanya sedikit format yang dirubah karena kekacauan sebelumnya, jadi pertarungan akan dimulai dengan beberapa pertarungan terlebih dahulu sebelum masuk ke babak final. Tetapi intinya pada akhirnya kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang akan bertarung melawan Bolan, yang di sini tanpa Lo Feng dan juga Bolan telah memasuki arena pertarungan satu sama lain, yang dalam pertarungan ini adalah untuk memperebutkan posisi pertama untuk mendapatkan kuota memasuki wilayah udara Taiju. Dan lalu pun pertarungan antara Lo Feng dan juga Bolan dimulai, yang di sini Lo Feng menggunakan teknik dari harta Yansen-nya, yaitu pedang kosmik untuk menyerang ke arah Bolan, dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, para master mengetahui kalau kekuatan di antara Bolan dan juga Lo Feng telah meningkat, yang di sini Lo Yun telah merasakan bahwasanya kekuatan mentalnya Lo Feng sekarang telah naik ke 300 poin, yang karena waktu itu Lo Feng memang mendapatkan warisan dari tempat penyimpanan harta karun ras manusia super. Sedangkan untuk Bolan, kekuatan ruang dan waktunya juga dirasakan telah meningkat berkat pengalaman yang berada di Gunung Magis juga. Yang hal ini pun membuat pertarungan di antara mereka berdua menjadi semakin sengit. 达到了300，看来魔山一行极限为100，但罗峰的眼神和如此相对，斩断残影。2. 空间法则制造虚幻，风雨无数了，罗峰，限制世界。 Lo Feng dan juga Bolan saling menyerang satu sama lain, yang pada akhirnya Bolan berniat untuk menghabisi Lo Feng dengan teknik andalannya, tetapi Lo Feng tidak membiarkan hal tersebut, yaitu Lo Feng menggunakan teknik tingkatan ke-6 dari harta Yansen-nya, yaitu Lo Feng mengeluarkan domain pedang harta Yansen. Yang di sini pun Master Long Yun menjadi sangat kaget karena kekuatan mentalnya Lo Feng seketika telah naik ke tahapan poin 3200, dan dengan kekuatan tersebut Lo Feng ternyata berhasil mengalahkan Bolan, membuat Lo Feng pun menjadi pemenang dalam pertarungan di antara mereka berdua. 加到了3200。 Dan juga adanya pengumuman virtual yang menyampaikan kemenangan Lo Feng, sekaligus Lo Feng telah mengisi kuota pertama untuk pergi ke wilayah udara asli Taiju. Ron Jun bersama dengan Uka juga tampak senang melihat kemenangan Lo Feng. Di sini mereka berdua sangat bangga dan juga kagum kepada Lo Feng. Ron Jun juga mengagumi Lo Feng karena tak menyangka Lo Feng akan bisa melangkah menjauhi mereka semua dalam waktu yang sangat cepat. Di sana juga tampak Bolan memberikan ucapan selamat kepada Lo Feng dan juga mengatakan bahwa
bahwasanya pertarungan di antara mereka berdua masih belum usai. Lo Feng memahami hal tersebut, dan di sini juga persyaratan Lo Feng untuk bisa memasuki udara wilayah Taichu agar bisa lebih matang lagi. Lo Feng harus bisa menembus ke ranah dari Master Domain, dan Lo Feng tampaknya telah mempersiapkan diri untuk bisa cepat-cepat menerobos ranah Master Domain. Dan setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Soul-Star episode ke-156 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!